Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, teman-teman seprofesi dengan saya sebagai tukang sol sepatu. Di sini saya ingin membagikan cerita saya, suka duka saya sebagai tukang sol sepatu ya. Begini, banyak orang yang menganggap rendah usaha kita ini sebagai tukang sol sepatu, usaha remeh atau hina lah mereka ya. Karena apa? Karena kerja kita ini memegang alas kaki mereka, pegang sendal mereka, sepatu mereka. Yang kita tahu ya bahwa sendal sepatu itu dipakai untuk berjalan, untuk mengalas kaki mereka agar kaki mereka tidak kotor, tidak terpijak sampah, kotoran hewan, semua yang menjijikkan lah ya. Tapi kita sebagai tukang sol malah yang seperti itu kita peluk, kita pegang, entah nggak tahu kita apa yang telah dipijaknya ya, lengket di telapaknya ini. Dan itu tidak masalah bagi kita. Mungkin inilah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang penting halal. Karena mencari yang halal itu payah ya. Makanya banyak orang lain kerja melakukan yang tidak halal. Ya alhamdulillah kita diberikan Allah rezeki, kepandaian untuk menjahit sepatu ini bisa kita gunakan untuk menghidupi diri kita dan keluarga kita bagi yang sudah berkeluarga ya. Saya sebagai tukang sol sepatu ini sudah menjalaninya lebih kurang 20 tahun lah ya kalau untuk fokus gitu. Karena saya sol sepatu ini mulainya dari tahun 96 lah, 95-96, yaitu waktu saya duduk di kelas 1 SMA tahun 95 ya. Pulang sekolah, setelah ganti baju makan, langsung saya ke pasar bantu ayah saya, karena ayah saya juga dulu tukang sol sepatu. Dan saya sebagai anaknya kayaknya jadi tukang sepatu juga. Ya gimana lagi, udah coba juga usaha yang lain-lain, ada dapat kerja memang, cuman hasilnya tidak cukup gitu untuk kebutuhan saya. Untuk kebutuhan saja tidak cukup, apalagi untuk mikirkan berumah tangga, punya rumah, punya kendaraan. Makanya saya bulatkan tekad untuk jadi tukang sol, karena saya melihat ada peluang di sini untuk mewujudkan cita-cita saya, impian saya. Meskipun impian saya itu tidak muluk-muluk ya, yang penting saya bisa dapat rezeki di sini untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri. Dan saya juga ingin berkeluarga, begitu dulu ya cita-cita saya. Alhamdulillah sekarang saya udah berkeluarga, punya anak 5 sekarang, alhamdulillah sehat-sehat semua. Begini ya, saya awal-awalnya jadi tukang sol ini memang diremehkan orang. Karena apa? Karena banyak mereka beranggapan kalau sendalnya, sepatunya di sol itu akan berubah nilainya katanya. Maksudnya begini, sendal sepatunya itu kan mahal awalnya sebagian ya, dan apabila di sol jadi nilainya turun gitu, nilai kemewahannya itu hilang karena telah dijahit. Nah, itu jadi dilema juga bagi saya awal-awalnya. Jadi kebanyakan saya tengok mereka hanya mau menjadikan yang sendal-sendal murah, sepatu murah gitu. Kalau yang mahal itu mereka hanya minta dilem saja. Mereka datang kemari, bang bisa dilem ini bang, nggak usah dijahit ya, kalau dijahit nanti jelek, hilang nilai kemewahannya, dia ngomong gitu. Ya saya iyakan saja. Sebenarnya dalam hati agak kecewa mendengarnya ya. Kayaknya
Kayaknya mereka menganggap kerjaan kita ini hanya menurunkan nilai dari sepatu dan sendalnya. Padahal niat kita kan untuk memperbaiki. Cuman yang seperti itu menjadi motivasi bagi saya. Saya mikir begini, karena kan ada sendal sepatu itu saat kita beli sudah dijahit. Dan mereka memakainya begitu. Jahitan pabrik maksudnya ya. Mereka memakainya dan mereka tidak malu. Padahal sepatu dan sendal itu sudah dijahit. Contohnya, nah ini sepatu futsal ini. Ini ujungnya kan udah dijahit nih. Meskipun tidak jahit semua ya. Nah, tapi mereka tidak malu memakainya dan tidak merasa harganya jatuh atau murah. Jadi saya berpikiran di situ, mengapa mereka tidak malu memakai sepatu yang dijahit dari pabrik, sementara mereka malu apabila memakai sepatu yang dijahit di tukang sol gitu. Jadi saya mikir gini, apabila kita jahit sepatunya seperti yang dari pabrik itu, serapi yang dari pabrik, saya rasa mereka tidak akan malu gitu. Mengapa begitu? Karena jahitan yang kita buat ini serapi yang jahitan pabrik, atau bisa lebih rapi dari itu. Apabila yang dari pabrik jahitannya jaraknya 1 cm atau 1,5 cm, kita bisa bikin 5 mili atau 3 atau 4 mili lebih rapat jaraknya. Jadi saya berpikir seperti itu. Jadi apabila ada konsumen datang, dia minta dilem ya. Yang jelas kan kalau dilem itu upahnya tidak sebesar dijahit. Apabila dijahit itu upahnya 20.000, mungkin dilem upahnya cuma 10.000 atau 5.000. Apalagi cuma lepasnya sedikit ya. Jadi saat mereka minta dilem sendal dan sepatunya itu, saya bilang ini bagusnya dijahit, saya bilang, agar lebih kuat. Karena dilem ini gimana ya, apabila kena air nanti bisa lepas lagi. Karena sistem lem kita kan manual, tidak sama kayak pabrik. Pabrik itu lemnya kan bagus, yang pertama. Yang kedua, apabila dia kering mereka punya alat press, sementara kita soal sepatu yang biasa-biasa begini kan tidak punya alat pressnya, jadi hasilnya kan tidak bagus. Lalu saya tawarkan, bagaimana kalau saya jahit serapi mungkin, atau ada juga sebagian yang apabila dijahit tidak nampak jahitannya. Nah, saya tawarkan begitu, dan mereka banyak yang tidak yakin juga awalnya. Lalu saya tawarkan begini, begini saya bilang, dia bilang begini, apa bisa rapi kan begitu. Saya bilang bisa, saya contohkan, saya bilang, saya jahit agak berapa cucuk, Anda bisa lihat hasilnya. Kalau memang cocok kita lanjut, kalau tidak cocok bisa dibuka, kan hanya beberapa cucuk. Bagaimana, saya bilang begitu. Oh, dia silahkan, dia bilang begitu kan. Coba Anda jahit dulu agak berapa kali cucuk, saya lihat hasilnya. Lalu saya jahit ya, saya rapi-rapikan jahitannya, saya lurus-luruskan, saya rapat-rapatkan seperti jahitan pabrik atau lebih rapi dari pabrik. Setelah saya jahit, saya perlihatkan kepadanya, wah bagus ya bro, kalau seperti ini saya mau. Nah, apabila si konsumen sudah berpikir seperti itu, nah disitulah mulai tumbuh kepercayaannya kepada kita. Dan dia tidak mau menjaga tempat yang lain, dia maunya kita yang menjahitnya. Dan dia juga tidak keberatan untuk melebihkan dari upahnya. Apabila kita minta 20, ada sebagian sifat konsumen itu apabila dia puas dengan hasil kerja kita, dia mau memberikan lebih, bayarnya 30, 40, sampai 50.000. Dan saya pernah mendapatkan seperti itu. Itu keuntungan yang pertama apabila kita menjahit dengan rapi. Yang kedua, memang dia tidak melebihkan bayarannya, tapi dia akan mengantarkan semua sepatu dan sendalnya kepada kita, tidak kepada yang lain. Nah, itu keuntungan yang kedua. Dan apabila kita menjahitnya rapi lagi,
keuntungan ketiganya, dia akan mengiklankan usaha kita ke teman-temannya, ke tetangganya, pada orang yang dia kenal. Kalau ada yang bertanya kepadanya, ini sepatu saya ini rusak, bagusnya saya bawa kemana ya? Oh, dia langsung mengarahkan ke tempat kita, karena dia sudah tahu hasilnya gimana. Nah, begitu. Jadi apabila kita sudah bisa mengerjakan sepatu ini dengan rapi, bersih, maksudnya itu ya, hasil kerjanya bagus, nah itu insya Allah ya akan merubah rezeki kita gitu. Dari awalnya pas-pasan, tapi dengan kepercayaan konsumen kepada kita makin banyak, itu akan menambah penghasilan kita. Dan itu nomor 2 sebenarnya ya. Nomor 1 itu adalah berdoa kepada Allah. Itu yang nomor 1. Karena apapun usaha yang kita buat, kalau tidak diridhoi oleh Allah, sia-sia. Kata orang tua-tua dulu, sama dengan ini, kalau kita durhaka itu menjemur ke atas langit pun tidak akan mau kering gitulah. Padahal kan kita tahu semakin tinggi ke arah matahari sana kan pasti kering gitu. Tapi itu memang kalau nggak berkah itu menjemur ke atas langit pun nggak mau kering gitu. Nah, begitulah usaha tanpa adanya berkah dari Allah. Jadi kembali kepada topik yang tadi, jadi kepada teman-teman semua yang mensupervisi dengan saya, berusahalah untuk bekerja dengan bagus agar kepercayaan konsumen kepada kita ada, dan kita tidak perlu mengiklan kepada orang. Mereka akan ngomong, apabila dia kerja di kantor, dia akan ngomong kepada teman sekantornya, oh kalau mau soal sepatu di situ aja sama mas itu, sama abang itu, kerjanya rapi, saya udah buktikan. Ini contohnya, dia lihat, oh iya kata kawan-kawannya, sana aja. Di mana tuh alamatnya? Di sini. Oh gitu. Itu yang pertama. Nanti dia pulang, dia ngomong lagi sama saudaranya, oh kalau ngantar sendal sepatu sana aja. Dan teman yang diinformasikannya tadi akan mengomong seperti itu juga apabila sudah membuktikan. Nah, disitulah usaha itu akan berkembang. Dan jangan lupa sedekah, karena sedekah itu membersihkan rezeki kita. Nggak perlu banyak, yang penting sering. Nah itu, datang kasih. Syukur kalau ada orang mau datang minta sedekah. Padahal kita harus ngantarkan ke masjid, ngantarkan cari orang yang mau dikasih kan repot. Kalau kita duduk di pasar, orang datang tinggal kasih, udah ngabiskan waktu kita, iya kan? Dan alhamdulillah saya juga nggak ada prospek, karena saya mengerjakannya rapi, sendal dan sepatunya. Mereka menanya gini, ini bisa jahit tas nggak? Tas saya ada yang rusak, resletingnya, talinya, atau ada yang sobek gitu. Oh boleh, saya coba bu, pak, nanti ibu tengok aja hasilnya, kalau memang cocok kita lanjutkan gitu. Oh iya coba deh, saya perbaiki, saya jahit rapi-rapi. Wah iya bisa nih, dia bilang gitu. Enggak gitu jelas, sama kok sama jahitan aslinya dari pabriknya gitu. Nah, dia pun mempercayakan tas-tasnya untuk diperbaiki sama kita. Nah itu peluang kedua ya. Alhamdulillah saya juga terima juga tas di sini, dan sudah lebih kurang 5 tahun ini saya buka servis tas dan jual sepatu. Alhamdulillah jalan. Nih contohnya. Nah, banyak tergantung-gantung tuh ya, yang udah siap semua ya. Nah itu ada koper juga, udah banyak ya. Nah, dipercayakan kepada saya untuk jahit kopernya. Yang belum siap itu saya taruh di atas meja, yang numpuk-numpuk itu saya kerjakan berdua istri saya. Alhamdulillah sudah jalan 5 tahun. Dan itu awalnya lucu juga sebenarnya. Saya mikir ini kalau jahit pakai tangan kan tidak serapi mesin gitu. Bagaimana caranya jahit dengan mesin, sementara saya tidak pandai. Mau belajar juga nggak tahu belajar sama siapa jahit tas. Yang banyaknya orang kan jahit kain, jahit baju. Gimana dengan menjahit tas? Tapi
Tapi ya bismillah aja lah. Saya beli mesin baru ya. Saya angsur-angsur belajar di rumah sama istri. Memang awalnya berat, baru pakai adanya salah. Saya sangka mesinnya rusak gitu, nah nggak mau dioperasikan lagi, rupanya benangnya udah pada kusut di dalam. Akhirnya saya nyerah, minta tolong lah, ada tetangga ya, family juga, tante saya ya, biasa jahit kain, minta tolong sama dia, tolong ajarin lah cara menjahit yang betul. Diajari cara jahit lurus gimana, ini kalau benangnya kusut gini caranya. Itulah diulang-ulang terus, belajar terus, akhirnya bisa sikit-sikit. Nah, saya bukalah servis tas ini. Akhirnya mana yang bisa saya jahit pakai mesin, saya jahit pakai mesin sama istri saya berdua. Mana yang tidak bisa pakai mesin, saya jahit pakai tangan. Ya, alhamdulillah udah berjalan 5 tahun. Orang percaya ngantarnya kepada saya. Begitulah perjalanan hidup. Yang penting mau mencoba, yakin dengan kemampuan kita, jangan putus asa, dan jangan merasa usaha kita ini usaha rendahan, usaha remeh. Dan kita harus berbesar hati dan menganggap bahwa usaha kita ini bisa mengabulkan lah, maksudnya bukan mengabulkan, yang mengabulkan itu Allah ya. Bisa ini mencapai cita-cita kita, hasilnya apa yang kita inginkan insya Allah tercapai. Yang penting berdoa ya. Ya alhamdulillah saya bisalah apa yang saya inginkan, memang nggak muluk-muluk ya, tercapai ya alhamdulillah. Semua yang ada disyukuri, insya Allah apabila kita bersyukur Allah akan melebihkannya. Begitu saja dari saya, sebagai motivasi saja bagi teman-teman profesi tukang sol sepatu, atau teman-teman yang akan memulai profesi ini, bisa menjadikan pengalaman saya ini sebagai pertimbangan atau sebagai lecutan lah, agar betul-betul ini, maksudnya betul-betul tidak ragu gitu untuk menjalani profesi ini. Karena untuk menjadi tukang sol sepatu ini tidak payah, hanya butuh 1-2 hari kita udah bisa menjahit gitu maksudnya. Kalau untuk menjadi profesional itu mungkin butuh waktu 6 bulan. Penting kita sabar aja gitu. Belajar sama tukang sol, tolong terus dia, tolong jahit sambil belajar ya. Kalau mau tonton video-video saya cara menjahit sepatu, sendal, itu bisa jadi bahan referensi juga untuk teman-teman agar jadi tukang sol sepatu yang pandai atau profesional lah orang-orang sekarang bilang ya. Itu saja dari saya. Dan sepatu yang saya jahit ini juga selesai ya, rujukan terakhir nah selesai, tinggal potong benangnya lagi di katernya. Selamat mencoba jadi tukang sol sepatu, insya Allah berkah, amin. Assalamualaikum.